Ternyata aku sudah salah faham. Nyonya sudah pergi, tapi saya akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Jadi jangan khawatir. Hei, apakah menakutkan bila bersama orang seperti saya? Apakah aku yang sudah gila sekarang? Di sisi lain, penjahat itu sedang bersenang-senang. Dia masih selalu ingin lari. Saya akan memakaikan tali anjing ini kepada Anda. Saya tidak akan lari lagi, saya tidak akan lari lagi. Saya pasti akan menyenangkan Anda, Tuan. Dia sangat bodoh. Awalnya saya memintanya untuk bertindak sedikit di sini. Tapi karena dia terlalu bodoh, ayo masuk ke dalam. Tuan Fuong, apa yang ingin Anda lakukan? Tak lama ada seseorang yang datang. Siapa kamu? Apakah Anda Qin Qin? Apakah kamu tidak ingat saya? Bukankah Anda bilang Tuan Fuong kejam dan kasar? Maka dari itu, Anda mengirim saya untuk membunuhnya kan? Sialan. Kenapa kamu begitu bodoh akhir-akhir ini? Ternyata dia sedang mencari seseorang untuk membunuhku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengenal Anda, Tuan Fuong. Jangan percaya padanya, saya tulus dengan Anda. Qin Qin, oh saya tahu. Kamu pasti berpura-pura tidak mengenalku karena kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya kan? Jangan khawatir, aku sangat kuat. Pria itu pun memerintahkan bawahannya untuk menyerangnya. Namun dia sangatlah kuat, jadi mereka bukan tandingannya. Anda mengatakan bahwa Tuan Fuong berbohong, saya akan menggunakannya. Apakah masih mau bertarung denganku? Dasar penipu, hari ini aku kan membunuhmu. Tidak, tolong percayalah, Tuan Fuong, saya tidak memerintahkannya. Mohon maafkan saya, tolong lepaskan saya. Hei, bukankah kamu bilang kamu datang ke sini untuk menyelamatkanku? Kenapa? Tolong selamatkan aku akan dibunuh. Sebelumnya, kamu bahkan tidak mengakuiku, aku juga takut aku akan melakukan kesalahan. Sekarang jika kamu mengakuiku, oke aku akan membantumu membalas dendam. Saat ini, wanita itu berusaha melawan para penjahat. Sejujurnya, aku dikirim ke sini oleh ayahmu untuk membawa banyak uang. Sepertinya dia sangat mencintaimu. Jika kamu tidak datang hari ini, semua uang keluargaku akan menjadi miliknya. Kamu harus merusak rencana mereka. Anda harus membantu saya melarikan diri dari sini. Kalau tidak, saya akan mati. Anda adalah pembunuh bayaran bukan? Bagaimana jika aku membayarmu 20 juta? Ayo berikan wanita ini 20 juta. Bukankah ini cukup baik? Kalau begitu bagaimana jika aku sedikit menambahkannya? Kalian sepertinya cukup paham apa yang kamu lakukan. Keluarkan aku secepatnya. Kamu tidak bisa disuap olehnya. Kalian sudah mengambil uang dari kami. Bukankah Anda seharusnya memprioritaskan saya? Cepat lepaskan. Maaf, suasana hati saya sedang buruk hari ini. Saya tidak ingin berbicara tentang skala prioritas. Maafkan aku. Mendengar itu, bos penjahat itu terlihat sangat senang. Dasar wanita tidak tahu diri ini. Hari ini aku akan memberimu hadiah. Ia merantai lehernya dan ingin melakukan sesuatu. Hei, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana jika Anda dipecat? Siapa yang bisa pecat saya? Konyol sekali. Saya sangat senang hari ini. Terima kasih atas pertunjukannya. Selamat tinggal. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Tidak, saya merasa kalau saya masih marah. Apakah saya harus kembali mengalihkan perhatian saya lagi? Tunggu, apakah aku sudah terlalu jahat? Tapi paman bahkan sudah mengabaikanku. Jika dia meneleponku, aku akan memblokirnya, dan menceraikannya besok. Aku lupa kalau ponselku ia ambil. Ah, sialan, bikin kesal saja. Tak lama, ada seorang pria yang menghampirinya. Akhirnya kita bertemu. Di luar dugaan, ternyata sekarang Anda bekerja serendah itu dengan menerima perintah dari orang seperti dia. Mengapa semua laki-laki sama saja? Setelah aku mengalahkanmu hari ini, pulanglah dan menangislah pada kakek dan nenekmu. Hei, kenapa kamu sangat marah? Bukankah kamu selalu ingin melawanku? Ayo bertarung. Jika kamu kalah, maka pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Baiklah, tapi kalau kalah, maka kamu harus memanggilku kakak dan dalam daftar pembunuh, saya harus menjadi pembunuh nomor 1. Di sisi lain, tindakannya itu dilihat oleh kaki tangan sang presiden. Halo Tuan, apa, hilang? Seorang pria membawa wanita itu pergi. Bukan hanya tidak bisa menjemputnya, bahkan kami tidak bisa mengikutinya. Terus selidiki untukku. Aku tidak bisa kehilangannya. Tempat terakhir wanita itu menghilang adalah di Gianghai. Tapi Meki aku sudah mencari di semua jalan dan gang, masih tidak bisa menemukannya. Ini sedikit mencurigakan Tuan. Lanjutkan pencarian.
Anda tidak bisa merebut peringkatku di daftar pembunuh bayaran. Jangan menyentuhku lagi. Ingatlah untuk melaporkan kekalahannya di web gelap besok. Tapi rasanya menyenangkan juga bisa bertarung denganmu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Setelah berhasil mengalahkannya, ia pergi meninggalkannya. Mengapa orang itu mirip dengan Lak-an? Anda pasti salah. Menurutku, kamu terlalu merindukan nona muda. Sang presiden datang ke markas para pejahat. Di mana lokasi Lak-an? Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Jika Anda tidak percaya Anda bisa bertanya padanya. Omong kosong. Wanita itu menghilang begitu saja. Ku beri Anda waktu 30 detik, kalau tidak saya tidak bisa mengendalikan pistol di tangan ini. Tidak, aku benar-benar tidak tahu. Selain itu aku tidak tahu apa hubungan Anda dengan dia. Mengapa kamu sangat ingin mencarinya? Aku sungguh tidak berbohong dan aku tidak berani berbohong. Tak lama, ada yang datang memberikan laporan. Pengurus rumah tangga menelepon, ia mengatakan bahwa wanita itu telah tiba di rumah. Ayo pergi. Di sisi lain, wanita picik itu diabaikan begitu saja. Saat di rumah, dia sudah mengemasi barang-barangnya. Kemana saja kamu pergi? Sang presiden juga menarik kopeknya. Keluar sendirian di malam hari sangat berbahaya. Mengapa Anda terlihat begitu sangat khawatir? Anda bahkan sudah merampas handphoneku dan sama sekali tidak mempercayaiku. Maaf, aku sudah salah. Aku tidak seharusnya berperilaku seperti itu. Namun, wanita itu membuang handphonenya. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Ini salahku. Aku terlalu egois. Aku tak bisa punya pikiran yang positif dan aku bahkan tak boleh punya teman. Lebih baik aku pergi saja. Jangan tinggalkan aku, jangan abaikan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Ayo pukul saja wajahku. Apakah kamu gila? Tolong jangan tinggalkan aku. Sang presiden berusaha meyakinkannya. Istriku, jika kamu ingin marah, gunakan ini untuk menusukku. Ayo gunakan untuk memukulku. Orang gila ini, lepaskan tanganku. Karena itu, legannya tergores. Wanita itu pun terlihat panik. Kemudian, dia segera membawa alat kesehatan. Ia membukanya dan menyiapkan obat luka. Sang presiden terus mengepal tangannya. Lepaskan tanganmu, jangan banyak bertingkah, ayo buka lengannya. Saat membukanya, lukanya cukup serius. Setelah membersihkan lukanya, dia membalut luka di tangannya. Sang presiden pun langsung mendekat. Lak-an, bisakah kamu memaafkanku? Apapun yang terjadi di masa depan, saya akan mendengarkan Anda. Saya tidak akan meragukan Anda lagi. Ia kesakitan. Saya tahu saya salah. Maafkan saya. Ia bahkan langsung memeluknya. Aku tahu aku salah. Maaf. Bukankah kamu tidak peduli dengan perasaanku? Bukan begitu. Aku sangat menyayangimu. Asal kamu tahu, kamu terlalu penting bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Itu sebabnya aku tidak ingin kamu pergi. Maaf, karena aku terlalu egois. Akhirnya, hatinya mulai melunak. Ia berbalik dan memandanginya dengan tatapan yang mendalam. Ia bahkan langsung menciumnya. Dalam hatinya, ia juga tidak mau meninggalkannya. Jadi maukah kamu tetap bersamaku? Kamu sangat menyebalkan paman. Jangan pergi. Sudah kubilang padamu, meskipun kamu menikah dengan paman bungsuku, aku tetap tidak akan menyebutmu sebagai bibiku. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun yang menentangnya. Bisakah kamu berhenti mengikutiku sepanjang waktu? Bukankah kamu selalu merebut hadiahku? Apakah kamu bisa disebut wanita penggali emas? Jika pamanku tidak memberiku 100 juta untuk melindungimu, aku tidak akan peduli padamu. Dia mungkin belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ternyata kehidupan aslinya sangat menyebalkan. Mulai sekarang, saya tidak butuh perlindungan Anda. Tiba-tiba mereka didatangi dua preman. Gadis ini kelihatannya lumayan cantik. Siapa kalian? Tidurlah denganku malam ini, dan aku akan melepaskanmu. Apakah kamu adalah orang bayaran wanita itu? Bagaimana kamu tahu? Sepertinya saat terakhir kali bertemu, aku memukul kalian terlalu ringan. Terakhir kali aku memang tertipu olehmu. Tapi, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Bajingan tingkat rendah sepertimu, hanya bisa melakukan pekerjaan yang kotor. Bibi kecil, apakah kamu mau aku bantu? Anda bertanya kepada saya, baiklah, sepertinya mereka memang tidak mau berhenti. Aku akan membiarkanmu yang mengatasinya. Bukankah Anda sudah menerima uangnya? Semoga berhasil. Ketika ia mendorongnya, pria itu langsung menghabisi musuh di depannya. Namun, ketika wanita itu pergi, musuh itu datang menghadangnya.
Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Ia langsung menghabisinya dengan satu serangan. Ia sangat terkejut. Sudah kubilang aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Bibi, dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini? Mengapa gaya bertarungmu terlihat begitu familiar? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Bukannya kamu bilang kamu tidak menyukaiku, mengapa sekarang Anda merasa seperti sudah mengenalku? Ah, itu hanya bercanda. Bibi, apakah Anda punya waktu untuk mengajari saya beberapa trik bela diri? Hai Bibi, tunggu dulu. Apakah kamu akan tampil di pesta besok malam? Aku ingin menjemputmu tapi takut terlambat. Aku sedang ada urusan, tapi aku ditugaskan untuk mengantarmu. Apakah tangan ini masih perlu dilindungi? Hei, pamanku sangat mengkhawatirkan. Sejak kamu dan dia bertengkar, aku tidak bisa hidup damai. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Hei, jangan pergi begitu saja. Ketika sampai di kampus, wanita picik itu juga ternyata kuliah di sana. Saya tidak menyangka mahasiswa baru bisa memainkan musik yang begitu rumit. Sepertinya Nona Lak Hin Hin sangat berbakat. Sungguh menakjubkan. Lak Hin Hin sangat hebat, namun dia mampu meyakinkan Fuong Tong untuk mengizinkannya bersekolah. Saya juga mendengar, hari itu mereka mengundang penyanyi hebat Bui Giang untuk datang ke panggung. Nona Hin Hin dan penyanyi itu melakukan kolaborasi yang bagus. Itu sungguh luar biasa. Tidak, saya tidak sehebat itu. Kalau saya hebat, kenapa adikku sendiri selalu memakai headphone? Aku hanya merasa musiknya sulit didengar. Jika sulit untuk didengar, apakah Anda mengerti musik? Saya merasa dia telah cemburu. Bukankah dia juga dari pedesaan? Aku merasa, dia sedang mencari sensasi saja. Jika mengerti musik, bukannya dia harus naik. Kenapa aku harus naik? Sebagai penonton, aku hanya mengatakan pendapatku saja. Kalau begitu, bukankah kamu harus menunjukkan keterampilan memusikmu? Ayo naik ke sini. Semuanya, tolong izinkan saudaraku naik ke panggung. Bibi, saya ingat kalau kamu tidak mendaftar. Apa dia mencoba mempermalukanmu? Ternyata dia juga ingin naik panggung. Apakah dia terkejut dengan kemampuan bermain piano Lak Hin Hin? Jika dia berbakat, mari kita undang Lak An ke atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Hei Bibi, jangan pergi. Itu akan membuatmu malu saja. Menjadi malu adalah masalah besar. Siapa bilang aku akan malu? Ia pun naik ke atas panggung. Aku tahu kamu suka pamer, tapi saya belum pernah melihat Anda bisa memainkan alat musik apapun sejak masih kecil. Saya harap, saat Anda bermain, penonton tidak salah mengira kalau mic-nya sedang rusak. Sepertinya kemarin saat dia menyekapmu, Anda masih belum sadar. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya gaun ini sengaja Anda buka untuk dilihat semua orang. Lak An, kamu sangat sombong. Aku akan segera membuatmu kehilangan muka saat di atas panggung. Gadis desa itu akan tampil di atas panggung. Tapi lihatlah dia bahhan tidak bisa memegang biolanya. Lihatlah bagaimana gadis desa ini mempermalukan dirinya sendiri di atas panggung. Bahkan postur tubuhnya pun tidak sempurna. Beraninya dia mempermalukan adiknya. Lihat itu, orang ini bahkan tidak bisa memegang biolanya dengan kuat. Apakah Anda bisa melihat pertunjukannya? Dilihat dari postur tubuhnya, meski berhati-hati dengan tangan kirinya, namun posturnya sedikit berbeda. Ini mengingatkanku pada ciri khas keluarga kerajaan. Apakah maksudmu bangsawan? Bukankah bakat itu sudah punah? Bukankah gurumu juga pandai menggunakan tangan kirinya? Temperamen dan penampilannya sangat mirip dengan guruku. Siapa dia sebenarnya? Apa hubunganmu dengan guruku? Kenapa rasanya kupingku ingin meledak? Lak Hin Hin, apakah adikmu gila? Beraninya dia tampil memalukan seperti itu. Adikku sudah tuli sejak kecil. Kalau dia tuli, mengapa dia datang ke pertunjukan ini? Cepat turun dari panggung. Turun dari panggung. Semua orang meneriakinya. Tak lama, ia pun menunjukkan bakat terpendamnya. Semua orang sangat terpesona dengan iringan musik yang dia mainkan. Iringan musik itu dapat membuat hati semua orang tenang. Saudaranya pun sangat bingung. Dia memainkan biolanya dengan sangat profesional. Bagaimana mungkin ada orang yang menggunakan tangan kidalnya sehebat itu? Lak Hin Hin, bukankah kamu bilang adikmu tuli? Kenapa dia tiba-tiba bisa bermain sangat bagus? Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa melakukannya? Mulai sekarang, kamu adalah dewiku. Saya minta maaf atas apa yang baru saja saya katakan. Oke, aku memaafkan kalian. Sial, dia sudah mencuri perhatianku lagi. Tiba-tiba, ada pria misterius yang menikamnya dengan pisau. Sang presiden melindungi istrinya dari tikaman penjahat. Tuan,
Wanita itu langsung mengeluarkan jarum untuk menghentikan. Setelah itu mereka membawanya ke rumah sakit. Orang yang menyelamatkan Lak-an adalah Presiden Tundra. Dia orang terkaya di dunia. Mengapa dia mengorbankan dirinya untuk Lak-an? Apakah mereka memiliki hubungan dekat? Aku mendengar sang presiden baru saja bangun, jadi saya meminta dokter untuk datang dan memeriksanya. Aku sudah membalut lukanya, jadi Anda bisa melakukan sisanya. Saya merasa dia punya dendam kepada nona muda. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Hari ini masalahnya ada di keamanan sekolah. Saya akan selidiki secara menyeluruh. Itu benar, jangan berdiam diri dan terus tinggal di sini. Ayo kita selidiki. Oke, kami pergi dulu. Anda juga bisa pergi. Ayo biarkan sang jenderal dengan nona muda berduaan. Jangan ganggu mereka istirahat. Paman, kenapa kamu begitu bodoh? Istriku, aku tidak ingin kamu terluka dan membuatku khawatir. Siapa yang menyuruhmu melakukan tindakan seperti itu? Lihatlah lukamu sekarang. Jangan berdiri dulu, nanti lukamu jadi terbuka. Istriku, kamu tidak tahu betapa takutnya aku sekarang. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku hanya ingin kamu aman. Tapi itu sangat ceroboh. Jangan lakukan itu lagi. Terakhir kali di atas panggung, ada sebuah insiden yang tak terduga. Kali ini, penyanyi papan atas Bui Giang akan mengumumkan daftar lagu kolaborasinya. Saya ingin bertanya kepada Bui Tianboy, adakah yang ingin dia sampaikan kepada semua orang? Saya berharap dapat mengajak salah satu dari kalian untuk bekerja sama dengan saya. Nona Lak harap ke panggung. Lak Hin Hin memang sangat bagus. Tuan Bui Giang juga melihatnya. Jadi dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saya beritahu Anda, sekalipun Lak-an lebih baik, pada akhirnya tetap saja Lak Hin Hin yang beruntung. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi keluar dari sini sendiri. Kemudian, ia berjalan sendiri ke atas panggung. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Bui Giang kepada saya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada guru-guru saya. Maaf Nona Lak Hin Hin. Mengapa kamu ada di sini? Tianboy, bukankah Anda mengundang saya untuk berpartisipasi dalam produksi lagu single? Orang yang saya bicarakan adalah Lak-an. Nona Lak-an, maukah kamu berkolaborasi merilis lagu single denganku? Maaf, aku punya banyak penelitian. Jadi tidak punya waktu. Aku bisa menunggu sampai kamu punya waktu. Senior, dia bahkan tidak menghargai Anda. Kenapa kamu memilih dia? Dia tidak sebaik yang Anda lihat. Meski bagus, Lak-an telah mengganti irama kedua di lagu tersebut. Itu karena Lak-an mengaransemennya. Dia mengembangkannya berdasarkan irama aslinya. Dia juga sedikit memberi masukan irama yang membuat lagunya lebih bagus. Ketika membuat musik, saya tidak hanya melihat level musiknya, tapi lihat juga kualitas aransemennya. Lak Hin Hin, Anda juga bersalah karena kasus pembunuhan kemarin. Anda telah membayar seseorang dan berencana membunuh Lak-an. Anda seharusnya berada di penjara sekarang. Anda mengatakan omong kosong. Itu bukan omong kosong. Lak Hin Hin, Presiden telah menyerahkan bukti kejahatan Anda kepada polisi. Jadi, Anda juga dikeluarkan dari sekolah. Aku tidak menyangka Lak Hin Hin yang melakukan ini. Jika Lak Hin Hin adalah seorang pembunuh, keluarkan dia dari sekolah. Ayo keluarkan dia dari sekolah. Lak-an, kita bersaudara kan? Bisakah Anda meminta Presiden untuk memaafkan saya, saudara? Ketika Anda menyakiti saya, apakah Anda masih berpikir bahwa saya saudara Anda? Mulai dari saat saya kembali ke Lakgia, Anda selalu menggunakan segala cara untuk mengusir saya. Anda juga menyuruh teman sekelasku untuk menindasku, dan menghasut ayahku untuk menikahkanku dengan lelaki tua. Ketika kamu melakukan hal-hal itu, pernahkah kamu menganggap kamu adalah saudara perempuanku? Luk-an, yang salah. Bisakah kamu melepaskanku? Bukannya aku tidak mau untuk melepaskanmu, tapi meskipun aku sudah memberimu kesempatan, kamu terus berusaha menyakitiku. Selama separuh hidup Anda akan duduk di dalam penjara. Lak-an, tolong aku. Bu, Paman sangat kuat. Ia dapat mengalahkan penjahat itu dengan kekuatannya. Meskipun dia cepat dan dapat melompat jauh, dia masih terlalu ceroboh. Itu hebat. Terima kasih banyak. Ini berkatmu. Saya tidak menyangka Tundra tidak hanya bisa berdiri, tapi juga bisa berlari dan melompat. Kalau begitu, menurutmu seberapa bagus tubuhku? Hei, apa maksudmu? Ibu lupa pakai masker. Ibu tidak akan mengganggu pasangan muda lagi. Kalian berdua bersenang-senanglah. Setelah itu, wanita itu terlihat kesal. Itu semua salahmu. Kamu sudah membuat ibu salah paham.
Sang presiden pun langsung menariknya. Salah paham apa? Panas sekali, aku harus mandi. Paman, saya lupa tidak membawa piyama. Tolong bawakan untuk saya. Baiklah, bukakan pintunya, aku tidak bisa memberikannya. Ayo buka sedikit. Namun, ia tidak berharap akan terpeleset. Sang presiden meraihnya hingga jatuh ke pelukannya. Mengapa ini bisa terjadi? Ini sudah berakhir. Aku telah dilihat olehmu. Ah, bukankah seharusnya aku tidak seperti ini? Lain kali berhati-hatilah. Jika terjatuh maka seluruh keluarga akan sangat khawatir. Tapi, jangan berdiri dulu. Sang presiden langsung membalikan badannya dan menciumnya. Apakah malam ini kamu mengizinkanku melakukannya? Ketika sang presiden akan melakukannya, wanita itu memejamkan matanya dan terlihat masih ketakutan. Sang presiden pun tidak jadi melakukannya. Hei, kamu bisa pergi dan memakai bajumu dulu. Setelah memakai bajunya, wanita itu datang lagi. Kemarilah, rambutmu basah semua. Tidur seperti itu hanya akan membuatmu masuk angin. Aku akan membantumu mengeringkannya. Saat mengeringkan rambutnya, wanita itu sudah sangat mengantuk. Aku sudah mengeringkatnya dan memberimu spray wajah. Besok Anda masih harus sekolah. Cepat tidur. Aku sudah bilang padamu untuk melindungi saudaramu. Mengapa kamu hanya diam saja? Bibiku itu sangat kuat. Sepertinya aku tidak perlu melindunginya. Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan membutuhkanmu. Cari pembunuh bayaran peringkat 1 untukku. Orang itu tidak biasa. Dia tidak mungkin mau menjadi pelindung bibi kecil. Bukankah pembunuh bayaran peringkat kedua sepertiku sudah cukup? Anda tidak bisa melindunginya dengan baik. Meskipun Anda adalah pembunuh bayaran peringkat kedua, saya masih belum puas. Oke, aku akan pergi. Bos kami mendapat pesanan besar. Mereka ingin Anda menjadi pengawal mereka. Apa? Mereka ingin aku menjadi pengawalnya? Katakan padanya, permintaannya tidak diterima. Tapi mereka menawarkan 10 miliar. Apa? 10 miliar? Anda tidak perlu terkejut karena orang yang memintanya adalah orang besar. Coba tebak siapa yang ingin dia lindungi? Aku tidak peduli. Aku cari hacker untuk mengecek ID-nya, lalu mencari di mana mereka berada. Ternyata itu rumahnya presiden. Presiden Tundra menawarkan 10 miliar untuk mempekerjakan Anda sebagai pengawal istrinya. Bisakah Anda menerimanya? Mengapa banyak sekali uang yang ditawarkan? Jadi kalau saya tidak menerimanya, bukankah saya sudah membuang uang banyak? Tapi masalahnya, saya tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Oke, kamu pergi dulu. 10 miliar. Ini gila, Tuan. Pihak mereka menolak pesanan kami. Mengapa? Apakah uangnya kurang? Berikan 30 miliar sebulan. Saya akan mencoba lagi. Apa, Tuan? Orang itu masih menolak tawaran kami. Kenapa dia menolak? Apa sebenarnya latar belakang yang dimiliki pembunuh bayaran ini? Orang bilang dia sangat kejam. Dia bahkan mengalahkan musuhnya dengan mudah. Namun meski begitu, gaji miliar yang kita tawarkan sudah sangat tinggi baginya. Ini sangat tidak masuk akal. Mungkin dia mengenal kita dan menaruh dendam terhadap kita. Apapun yang terjadi, Anda harus mencari cara untuk mendapatkan orang ini. Saya harus berbicara dengannya. Namun, jika dia memiliki dendam terhadap kita, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bantu aku menemukannya saja. Apakah aku harus memarahinya? Tidak, tidak, aku harus patuh ketika berada di sisinya selama beberapa hari ini. Begitu hendak pergi, ia melihatnya. Paman, ayo makan bersama. Malam ini, mereka berdua pergi makan malam bersama. Itu membuat wanita itu terlihat senang. Halo semuanya, hari ini adalah hari peringatan 100 tahun berdirinya toko kami. Kami menyelenggarakan aktivitas hubungan hati, yang tujuan utamanya untuk menguji pemahaman masing-masing pasangan. Jika berhasil lolos, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah. Bagi yang ingin berpartisipasi bisa angkatkan tangannya. Kami berpartisipasi. Saya ingin berpartisipasi. Saya juga ingin berpartisipasi. Paman ayolah. Jika Anda tidak menginginkannya, tidak apa-apa. Baiklah, kami juga ikut berpartisipasi. Baiklah, sekarang gadis-gadis itu sudah menulis nama binatang di papan tulis. Sekarang giliran pria yang menebak. Apa yang dia tulis? Istri saya sangat galak, dia pasti akan memilih harimau. Kamu jelas-jelas tahu aku suka kucing, kenapa bilang harimau? Karena kamu lucu, kamu pasti menulis seekor kucing kan? Bodoh, saya baru saja menulis harimau. Dua kelompok pemain pertama masih gagal, sepertinya kelompok ketiga mulai ragu. Apa jawaban pria ini? Dia pasti menulis serigala. Ah, jawabannya benar.
Bagus. Tapi ini hanya pemanasan. Akan ada 20 pertanyaan lainnya. Anda hanya harus menjawab 12 pertanyaan berturut-turut untuk menerima hadiahnya. Bagaimana jika kita menjawab 20 pertanyaan dengan benar? Nona, belum pernah ada yang menjawab seperti itu. Jadi jangan terlalu difikirkan. Itu benar, tidak mungkin ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Paman, bisakah kamu melakukannya? Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa mengecewakanmu? Hai gadis, ucapan laki-laki jangan percaya sepenuhnya. Lihatlah, suamiku saja masih kurang tepat menjawabnya. Tapi, apakah pasanganmu terlihat jujur? Bukankah kalian terlihat berbeda usia? Benar sekali, aku dan suamiku mempunyai perbedaan umur. Apakah dia benar-benar memahamiku? Jangan khawatir, aku akan membuktikan keseriusanku padamu. Aku juga akan menjagamu seumur hidupmu. Saya percaya Anda, ayo terus bermain. Karena dia cantik, dia pasti akan memilih bunga mawar. Pemain nomor 3 benar. Dia suka makan makanan ringan. Pemain nomor 3 benar. Pemain nomor 3 benar lagi. Pemain nomor 3 ini sangat luar biasa. Ia menjawab 19 soal berturut-turut dengan benar. Jika pertanyaan terakhir benar, selain hadiah, kami juga akan memberikan kartu makan gratis di toko kami selama 2 tahun. Hebat sekali, dia pasti sangat mencintaimu. Oke, pertanyaan ke-20. Tolong tulis apa yang kamu pikirkan saat ini di papan tulis. Hati-hati jangan sampai dia melihatnya. Mungkin sekarang dia berpikir, ayo selesaikan game ini, aku lelah berdiri dan aku ingin duduk dan istirahat. Kamu sangat hebat, lihatlah, aku juga menulisnya dengan sama. Sepertinya pria ketiga itu sangat mencintai pacarnya dan sangat memahaminya. Dia menjawab pertanyaan yang sulit itu dengan benar. Bukan karena aku hanya memahaminya dengan baik, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk hidup bersamanya. Ah, asal kalian tahu, kita sudah menikah. Apakah kamu menyangiku? Ya, aku mencintaimu. Aku tidak menyangka mereka berdua akan menikah secepat ini. Cinta sejati seperti ini, sangat membuatku iri. Hei, dia adalah gadis yang ku ceritakan padamu. Apakah dia mirip dengan almarhum adikmu? Aku telah mencari putri guruku itu selama bertahun-tahun. Mungkinkah itu dia? Ada banyak orang yang mirip akhir-akhir ini. Hanya dengan kalung safir yang ditinggalkan adikku sebelum dia meninggal, aku bisa memastikan identitasnya. Tapi, jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu? Meski hanya ada secercah harapan, bukankah lebih baik mencobanya? Baiklah. Mereka pun datang menghampirinya. Nona Luck, senior. Sungguh suatu kebetulan. Ya, saya pergi makan bersama teman saya, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Kami akan sangat merasa terhormat bila Anda berkenan untuk makan malam bersama kami. Siapa orang di sebelah Anda? Ini adalah Chongdu, Tuan Muda Agung dari dinasti Chung. Halo Nona Luck, halo. Siapa kamu? Ah, orang ini seniorku. Dia penyanyi. Sebelumnya, saat di pesta penyambutan sekolah, Nona Luck sangat berbakat. Kami tahu dan kami sangat menghormati Anda. Sebelumnya terima kasih, tapi hari ini saya sedang makan malam dengan saudara saya. Tidak nyaman bagi kami berdua bila harus ikut bersama Anda. Maaf, karena sudah mengganggu. Setelah itu, mereka pun pergi. Paman, hei Paman. Ya, Paman, mereka pun berhenti. Apakah kamu cemburu tadi? Tidak, jangan berbohong, wajahmu terlihat dingin. Itu membuatku mati kedinginan. Kedua orang itu ingin makan bersamamu. Aku mengetahuinya hanya dengan melihat mereka, mereka pasti tidak punya niat baik. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mereka tidak memiliki niat baik? Aku harus kerja lembur malam ini, tidurlah lebih awal. Oke, jangan bekerja terlalu keras. Setekah menudurkannya dan memberinya kecupan manja, dia pun pergi. Namun, wanita itu juga mengambil kesempatan untuk pergi keluar. Saat ini, ada sebuah pertandingan dan pembunuh bayar peringkat 2 itu, berhasil menang telak. Ini adalah sesuatu yang saya tidak ingin lihat sejak awal. Semua ini gila, mereka mempertarungkan semua orang. Bisnis macam apa ini? Oh, saya melihat pembunuh bayaran peringkat pertama. Dia sudah muncul, baklah. Tahan dia. Hei, setelah sekian lama, kita bertemu kembali. Terakhir kali kami bertemu, itu hanya kebetulan saja. Kalau berani, ayo bermain satu ronde. Orang gila ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dia sudah mengalah orang-orang kami. Anda harus mengalahkannya. Semua penonton pun bersorak agar dia mau bertarung. Dia pasti dikirim ke sini oleh paman untuk menangkapku.
lalu dengan sengaja memikatku ke sini. Saya tidak pernah bertarung 1 lawan 1 di atas ring. Saya juga malas bertarung dengan orang yang sudah kalah 2 kali dengan memalukan. Ah, bos tunggu dulu. Maaf, kamu pembunuh nomor 1 kan? Kami akan memberi Anda 90 miliar untuk melindungi nona muda. Ah, apakah pria itu gila? Aku tidak boleh tertangkap oleh mereka. Tolong simpan ini untukku. Kemudian, ia langsung kabur ke belakang. Saat sang asisten tidak sadar, kaki tangannya itu pergi secara diam-diam. Tunggu, hei berhenti. Tuan, apakah Anda bisa melihatnya? Dia kabur dan kami sama sekali tidak dapat mengejarnya. Sang presiden pun terlihat sangat kesal. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Di sisi lain, wanita itu berusaha melarikan diri dengan masuk ke dalam lift. Kalian berdua harus menjaganya di sini. Di dalam ia terus naik ke lantai atas. Di sisi lain, sang asisten juga mengejarnya dari tangga. Tidak, mereka pasti mengelilingiku. Saat ini, dia berada dalam keadaan sulit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tuan asisten, aku benar-benar tidak ingin mengalahkanmu. Kamu bahkan belum memiliki menikah. Bagaimana jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati? Jadi ia menjatuhkannya dengan jarumnya. Saat keluar lagi, sang presiden sudah menunggunya.